jumpa lagi di channel Aku Mau Tahu. Nih, kemarin kita sudah belajar tentang KPK dan FPB. Ya, mudah bukan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Oke, nah pada sesi ini kita belajar lagi jurus menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan tabel dan faktorisasi prima. Seperti apa ya itu? Nah, sebelum itu kita belajar dulu konsep bilangan berpangkat. Barangkali di sini sudah ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat. Mau tahu? Coba jawab apa yuk. Keluarkan pendapat kalian. Oke, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nih, contohnya ya. Bu Guru punya 2 pangkat 2. Ini dinamakan pangkat karena berada di atasnya. 2 pangkat 2 itu berarti sama dengan 2 kalinya sebanyak berapa? Pangkatnya 2, berarti 2 sama 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana jika pangkatnya ini 3? Contohnya 2 pangkat 3. Berarti jumlahnya 2 sebanyak 3. 2-nya sebanyak 3 ya. 2-nya 1, 2, 3. Tinggal kita kalikan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oke ya. Jadi jangan sampai salah. 2 pangkat 3 sama dengan 6. Karena itu sangat berbeda. Konsep bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Oke, sekarang coba. Kalau 3 pangkat 3. Berarti 3-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. 1, 2, 3. Tinggal kita kalikan. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi begitu ya. Nah, bagaimana jika pangkatnya 5, 2 pangkat 5? Tinggal hitung saja 2-nya sebanyak 5 kali. Kalikan sebanyak pangkatnya. Ini dinamakan pangkat. Pangkatnya berapa? Semakin besar pangkatnya, berarti nilainya semakin besar. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut ke faktorisasi prima. Suatu bilangan itu dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor bilangan prima berpangkat. Seperti apa ya itu? Nih, kalian kemarin masih ingat kan? Bilangan prima mulainya dari angka berapa? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima. Nah, apabila suatu bilangan itu dibagi dengan bilangan prima, ya, itu akan menjadi faktorisasi prima. Ini contohnya seperti ini. Nah, biasanya bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan cara pohon faktor. Nih, kalau cara menggunakan pohon faktor dulu ya. Oke. Contohnya adalah 12. Kita lingkari 12. 12 ini kita harus bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu adalah 2. Kita mulai dari 2 sini. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6. Hasilnya ditaruh di sini. 6. 6 masih bisa dibagi dengan 2? Masih. Kita taruh sini pembaginya 2. Bilangan prima. Hasilnya berapa? 3. 3 masih bisa dibagi lagi 1. Tidak perlu ditulis. Jadi yang terakhir ini adalah merupakan faktorisasi prima. Ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti ditulis 12 sama dengan 2-nya sebanyak 2 kali 3. Oke, ya. Jadi bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Mengapa pangkat 2? Karena 2-nya ada sebanyak 2 kali. Inilah faktorisasi prima dari 12. 2 pangkat 2 kali 3. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, bagaimana sekarang kalau dengan cara tabel?
Kita contohkan tadi dengan bilangan 12 ya. 12. Kita buat seperti ini. Seret dengan cara tabel. Sama, kita harus bagi dengan bilangan prima yang paling rendah, yaitu 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Hasilnya di sini. Kak tarik garis. 6 dibagi 2 lagi masih bisa. Hasilnya 3 di sini. 3 dibagi berapa? 3. Hasilnya 1. Kalau tabel di sini hasilnya harus sampai dengan 1. Tapi kalau pohon faktor boleh sampai 3 saja. Karena pembagi terakhirnya sama dengan 1. Oke, kita ambil. Berarti ada 2, 2, 3. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Saya tulis 2 pangkat 2 kali 3. Oke ya, hasilnya sama bukan dengan yang tadi? Dengan cara pohon faktor, antara tabel dan pohon faktor, hasil faktorisasi primanya harus sama jika bilangannya sama. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Ya, mencari FPB dari dua bilangan menggunakan faktorisasi prima. Misalnya angka berapa ya? Berapa? Yang agak lebih besar dikit. 36. Satunya lagi 90. Kita ambil itu aja ya. 36. Satu bilangannya, satunya 90. Oke. Mau menggunakan apa? Pohon faktor atau tabel? Kita gunakan tabel aja ya. Oke. 36. Begini. 36 bisa dibagi 2. Bisa. Hasilnya berapa? 36 bagi 2, 18. 18 bisa dibagi 2 sama dengan 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi berapa? 3 bisa. Oke, 3 merupakan bilangan prima. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, sekarang lanjut ke 90. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Nih, 45 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, ini bilangannya ganjil kan? Kita bagi dengan 3. 45 bagi 3, 15. 15 bisa dibagi 3 lagi, sama dengan 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, otomatis di sini 5 sama dengan 1. Sampai hasil akhirnya 1. Kita akan lingkari 2, 2, 3, 3. 2, 3, 3, 5. Oke. Faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Oke, bisa ditulis 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 kali dan 3 pangkat 2. Oke, ini faktorisasi prima 36. Selanjutnya 90. 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ya. Ini agak sini aja dulu biar kelihatan ya. 90 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 5. Kelihatan kan? Oke, nih. Jadi 2-nya ada 1. Kalau pangkat 1 tuh tidak perlu ditulis. 3-nya ada 2 pangkatnya serta 5. 36 dan 90. Konsep mencari FPB dari dua buah bilangan menggunakan faktorisasi prima yaitu dengan cara mengkalikan bilangan berpangkatnya, pilih faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, di sini faktor yang sama ada 2, di sini juga ada 2. Mana pangkat yang terkecil? Ini, otomatis yang ini kan? Kita ambil 2 kali. Yang sama lagi, 3 sama 3. Oh sama, pangkatnya 2. Di sini juga pangkatnya 2. Berarti 3 pangkat 2. Nah 5, di sini dia nggak punya 5. Di sini ada 5. Dia tidak bersekutu. Otomatis ini adalah FPB dari 36 dan 90 adalah ini.
2 kali 3 pangkat 2. Berapa ini 2 kali 3 pangkat 2? Sama dengan 2 kali 3 kali 3. 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi FPB dari 36 dan 90 adalah 18. Jadi ingat yang faktornya sama. Ya, bilangan berpangkatnya yang sama, ambil pangkat terkecil. Itu untuk menentukan FPB. Oke? Kalian harus hati-hati dan jeli untuk menentukan. Oke, ini yang terakhir. Menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita ambil bilangannya tetap ya, yaitu 36 dan 90. Di sini Bu Guru ambil. Ya. Untuk menentukan KPK itu berbeda dengan FPB. Kalau FPB tadi yang sama, tapi ya kalau KPK kalikan semua faktor-faktornya. Ya, kalikan semua faktor-faktornya, ikutkan semuanya. Jika ada yang sama, yang bersekutu, kamu pilih pangkat yang paling besar. Oke, tadi yang FPB yang kecil ya, kalau KPK yang paling besar. Nih, kita lihat 2 dan 2. Ini 2 pangkat 2, di sini 2 sendirian, pangkatnya cuma 1. Kita ambil otomatis yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2. Kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ambil salah satu saja karena sama. 3 pangkat 2. Nah, 5-nya kita ikutkan karena perkalian semua faktor. Kita hitung. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 5. 9 kali 4, 36. Kali 5 sama dengan berapa? 180. Jadi KPK-nya adalah 180. Kalikan semua faktornya, pilih dengan pangkat yang paling besar. Ya, itu KPK. Kalau KPK hasilnya biasanya besar. Tapi kalau FPB biasanya hasilnya kecil. Ya, ingat aja, kalau FPB itu konsepnya dia pembagian, kalau KPK ini adalah perkalian kelipatan-kelipatan. Apabila dengan 2 buah bilangan, kalian bisa menggunakan tabel dan bisa menggunakan pohon faktor. Mana saja yang membuat kalian gampang untuk menentukan KPK dan FPB. Oke? Nah, anak-anak, selesai sudah belajar kita tentang KPK dan FPB. Nah, sekarang giliran kalian berlatih soal-soalnya ya. Kalau ada pertanyaan, kesulitan, silahkan bertanya. Nah, nanti di akhir kalian bisa menerapkan soal KPK dan FPB ini dalam soal cerita. Seperti soal cerita Bu Guru yang diketika di awal unit untuk faktor dan kelipatan. Oke, tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Sampai jumpa, bye!